Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, gue ingin ngobrolin kali ini terkait dengan tim nasional Three Lions Inggris yang Gareth Southgate sudah mengumumkan hari ini ya. Eh, Siapa-siapa saja yang dibawa ke Jerman untuk ke Euro. Manchester United ada 3 pemain ya kan, ada Harry Maguire, ada pemain muda luar biasa Kobe Mainoo, dan juga pemain yang sebenarnya sering absen, bukan sering lagi ya, ini hampir selalu absen, itu adalah Luke Shaw. Tapi nama Marcus Rashford, nah Marcus Rashford ini dicoret oleh Gareth Southgate. Dan ketika ditanyakan ya kenapa kok Marcus Rashford ini dicoret, Gareth Southgate mengatakan ya pemain lain di posisi tersebut memiliki musim yang lebih baik saat ini. Dan gua ya sepakat dengan Gareth Southgate karena Marcus Rashford dari sisi quantity dan juga quality, dari sisi kuantitas dan juga kuantitas dan juga kualitas ya, ini dibandingkan dengan pemain lain jelek, dibandingkan dengan dirinya sendiri musim lalu menurun. Jadi memang tidak ada yang salah dengan keputusan, menurut gue ya, tidak ada yang, bukan tidak ada yang salah ya, keputusannya benar lah untuk tidak memanggil Marcus Rashford. Nah, yang ingin gue bahas di video kali ini adalah apa kira-kira implikasi nanti terhadap Marcus Rashford. Ada dua, sebagian besar menurut gue ada dua ya. Nomor satu, ini akan menjadi motivasi bagi seorang Marcus Rashford. Atau nomor dua, dia menjadi demotivated. Dia menjadi justru semakin tunduk lagi nih. Semakin terpuruk lagi. Ini menurut gue tidak dipanggilnya Marcus Rashford ke Euro, dan Euro ini merupakan turnamen, salah satu turnamen major turnamen ya, di turnamen kenegaraan, turnamen internasional. Ini akan memegang peranan juga yang sangat penting bagi karir pemain ya kan. Sehingga ketika pemain ini tidak dipanggil, menurut gue pasti kecewa, Dan gue pikir juga Gareth Southgate sudah melakukan komunikasi sebelum diumumkan. Biasanya seperti itu yang gue ingat benar ketika di tim nasional Belanda di Piala Dunia Qatar, sebelum Louis van Gaal memutuskan siapa yang dipanggil, siapa yang dicoret, biasanya dia melakukan komunikasi dengan pemain yang tidak dipanggil gitu, dengan segala reaksinya. Dan ya dia punya kewajiban gitu ya untuk memberitahukan hal tersebut. Dan feeling gua, ini asumsi gua ya, Gareth Southgate sudah memberitahukan Marcus Rashford. Dan Marcus Rashford sendiri ketika diumumkan dia sudah bereaksi juga kan di sosial media, dia mengatakan good luck ya kan, bagi tim nasional Inggris termasuk juga Gareth Southgate. Artinya sepertinya dia sudah menerima, walaupun tetap menurut gua pasti dia kecewa. Nah, balik lagi nih. Akan seperti apa Marcus Rashford di musim ke depan? Yes, gua tahu musim ini musim yang buruk, banyak fans Manchester United yang mengatakan buang-buang jual-jual. Gua dalam posisi, intinya begini, gua ingin lini kiri Manchester United, lini kiri serang Manchester United ini dimainkan oleh pemain yang bisa memberikan kualitas terbaik bagi Manchester United. Apakah itu Marcus Rashford ataupun pemain lain, menurut gue doesn't matter. Tapi dalam hal ini, dalam musim ini jelas itu bukan Marcus Rashford ya pilihan gue. Apakah gue setuju dia dijual atau tidak? Ketika Manchester United memang bisa mendatangkan pemain yang lebih bagus, why not? Tapi sebelum Manchester United mendatangkan pemain yang lebih bagus itu, dia harus menjual. Sebelum menjual, dia harus sudah menemukan siapa nih yang akan membeli Marcus Rashford. Dan ini kan bukan hal yang mudah. Bayangkan Marcus Rashford ini sekarang dalam situasi yang negatif loh. Tim pasti ketika akan merekrut Marcus Rashford, dia juga akan memikirkan ya kan, ini kompetensi Marcus Rashford seperti apa nih. Katakanlah PSG ya kan, yang sering disebut-sebut. PSG pasti juga akan berpikir, wah ini pemain sedang menurun, dipanggil tim nasional aja tidak, ini bisa nggak nih ngangkat tim kita? Ini bukan sesuatu yang, ini sekarang ini sesuatu bukan sesuatu yang mudah, untuk melepas atau menjual Marcus Rashford. Gue tahu sebagian besar fans pasti mengatakan jual, tapi sekali lagi gue cuma berusaha untuk realistis gitu loh. Ini bukan sesuatu yang mudah ya. Harga mungkin bisa jadi jatuh, lalu kita melihat juga bagaimana gaji dari Marcus Rashford yang juga cenderung tinggi ya kan. Bagaimana tim lain yang ingin membeli Marcus Rashford, selain dia harus membayar biasa transfer, juga harus membayar gaji dari Marcus Rashford yang tinggi. Dengan situasi musim ini bersama dengan Manchester United tidak maksimal, dipanggil tim nasional Inggris pun tidak. Ini kan sesuatu yang menurut gue complicated lah, rumit. Nah, akankah katakanlah ya musim panas nanti tidak ada pergerakan oleh Marcus Rashford ke luar Manchester United ya, artinya ada yang membeli dan Manchester United menjual,
artinya dia tetap stay di musim panas tahun ini dan untuk musim kompetisi tahun depan, akankah dia bisa berkembang? Kan di situ pertanyaannya. Ada fakta yang menarik ya. Kalau gue lihat bagaimana perjalanan Marcus Rashford dengan tim nasional Inggris, terutama ketika ada major turnamen. Di tahun 2020-2021 itu kan ada Euro 2020 ya kan, dimana pada saat itu Marcus Rashford dipaksakan untuk dipanggil ya, walaupun dengan situasi sebenarnya dia kan tidak fit. Apa yang terjadi ya, dia tidak bisa bermain cukup sering juga di pertandingan tersebut, dan puncaknya adalah ketika adu penalti dia gagal ya kan. Jadon Sancho juga by the way gagal di pertandingan tersebut penaltinya. Dan apa yang terjadi musim setelahnya, ini yang terjadi, dia jeblok hanya 25 pertandingan dan 4 gol. Drastis turun. Lalu musim lalu ada Piala Dunia ya kan, di mana dia tampil luar biasa di musim tersebut, bisa mencetak gol banyak ya kan, dan ya dipanggil ke Qatar. Ya dengan tim nasional Inggris perjalanannya musim lalu tidak bisa terlalu jauh ya di Piala Dunia Qatar. Dan Marcus Rashford pun kembali ke Manchester United dan membawa Manchester United finish di 2 final, 1 trofi, 3 besar. Dan musim ini dia hanya mencetak berapa tuh? 7 gol dibandingkan musim lalu 17. Jadi ada penurunan maksud gue. Polanya apa? Setelah ada major turnamen, musim selanjutnya Rashford jeblok. Setelah ada major turnamen bersama dengan negara ya, musim selanjutnya Rashford jeblok. Ini ada apa? Yang gue curigai adalah situasi fisik dari Marcus Rashford. Musim ini Marcus Rashford selain memang ada situasi permainan ya, tapi gue juga melihat bagaimana dia cukup sering absen ya kan. Dan situasi mental, psikis, karakter dia juga menjadi tanda tanya besar. Tapi yang jelas dia banyak masalah lah musim ini. Yang gue ingin fokuskan di sini ada situasi fisiknya. Ketika dia ke Euro tahun 2020 dia ada masalah fisik ya kan, dan dia tidak bisa tampil maksimal, dan ini terbawa ke pertandingan liga di musim selanjutnya. Pun juga musim lalu ya kan, dengan musim yang sangat ketat dan juga musim yang sangat padat ya, ketat dan juga padat, ada Piala Dunia di tengah-tengahnya. Walaupun dia tampil luar biasa, tapi musim ini dia ada penurunan. Faktor fisik juga. Sekarang dia tidak ikut major turnamen. Di situ poinnya. Jadi ada pola yang berbeda nih dibandingkan dengan sebelumnya, di mana dia selalu menjadi dipanggil ya kan ke tim nasional Inggris, ikut major turnamen, panggil lagi, dan setelah itu menurun penampilannya, lalu dia naik, panggil lagi, turun. Nah sekarang ini kan tidak. Akankah Marcus Rashford ini bisa kembali? Situasinya menurut gue ini bisa jadi 50-50, dan ini 50-50 kenapa? Begini, ini kan juga akan terpengaruh atau memiliki peran yang besar dari pelatih. Ya dong, pelatih dari Manchester United ya kan, dimana nanti selesai dia liburan, lalu pastinya pemain yang tidak memperkuat tim nasional masing-masing kan biasanya latihannya lebih awal ini kan, bisa mungkin ikut pre-season yang lebih awal juga. Jadi ada persiapan yang dilakukan oleh pelatih, dan ketika pelatih ini mempersiapkan hal tersebut ini bukan hanya soal teknis, ada juga hal-hal non teknis ya kan. Dan Erik ten Hag pun juga melakukan hal tersebut dengan misalnya Jadon Sancho yang jelas ya diberikan liburan ya kan, bukan liburan, diberikan jeda ya kan, 2 tahun lalu ya kan, dia dikirim ke Belanda dan lain-lain. Lalu ada situasi dengan perubahan, katakanlah seorang Harry Maguire, jelas itu ada perubahan ya kan, copot ban kapten, tidak jadi pilihan utama, tapi musim ini ternyata hal tersebut membuahkan hasil. Itu kan ada tahapannya, ada prosesnya juga. Nah ini kan yang tidak jelas di Manchester United untuk musim depan, apakah masih terus Erik ten Hag atau tidak. Jadi treatment untuk Marcus Rashford ini juga masih tanda tanya gitu loh menurut gue, dan ini bisa membawa ke situasi 50-50 untuk Marcus Rashford sendiri, di mana tadi gue sebutkan di awal ya, sekali lagi melepas Marcus Rashford, menjual Marcus Rashford pun juga ini akan menjadi beban berupa tantangan yang juga sulit dan juga besar bagi manajemen Manchester dengan situasi Marcus Rashford saat ini. Harganya pasti akan jatuh, gaji ada nggak tim yang mau membayar dia gaji dengan sedemikian tinggi ya kan. Jadi ini yang juga harus dilihat gitu loh, terutama dari manajemen
Karena kan Rashford saat ini ketika masih berada di Manchester United, dia kan berupa juga aset ya, berupa juga investasi dari Manchester United yang ya tentu saja membayar kontrak cukup tinggi dan lain-lain. Sehingga dan gue juga melihat bagaimana Rashford juga tentu saja dia secara pribadi memegang peranan yang besar juga gitu loh. Apakah mental dia cukup kuat untuk menerima hal ini? Ini sebenarnya gue ragukan. Gue bisa jadi salah tapi gue ragukan. Kenapa? Gue sering katakan juga di Football United kan bahwa Rashford itu bukan pemain yang bisa membawa karakter dia sendiri, mental dia sendiri biasanya ngikut gitu. Ketika tim ini bagus, ya dia ngikut, karakternya dia positif. Mental dia juga naik, positif juga. Tapi ketika tim ini tidak berperforma bagus seperti saat ini, ya dia juga ngikut. Dia mainnya juga jelek ya kan, dia dalam tanda kutip kayak angot-angotan gitu ya kan, sering melakukan kesalahan, sering bermain kayak seenaknya sendiri, ada indisipliner juga ya kan, hal demikian. Ini menurut gue juga faktor besar yang harus dilihat dari sisi Marcus Rashford. Dan ini sekali lagi gue ulangi, tidak bisa lepas dari faktor pelatih, di mana faktor pelatih pun juga saat ini masih belum pasti ya kan. Inilah Ineos harus melihat salah satu dari faktor tersebut. Cuman kita lihat aja ya situasi dari Marcus Rashford seperti apa. Gue sih tetap melihat masih 50-50 ya. Gue secara pribadi ketika dia masih tetap berseragam Manchester United untuk musim depan, gue berharap dia bisa bounce back ya, dia bisa tampil seperti musim lalu, dia bisa kembali menjadi mesin gol, dia bisa menjadi apa ya, mungkin menjadi icon dari Manchester United. Bahkan dia Manchester asli, dari akademi, dari kecil dia sudah ngefans dari Manchester United, dream comes true ya kan. Dari dia kecil fans Manchester United, jadi pemain Manchester United, bahkan jadi sempat musim lalu menjadi pemain andalan dari Manchester United juga. Jadi dia sebenarnya punya modal, dan ini tinggal bagaimana dia bisa memakai ya hal-hal itu semua untuk memompa penampilannya musim depan. Dan dia memegang peranan yang paling penting sebagai atlet profesional. Dia bisa memotivasi dirinya, dia bisa mengembalikan penampilannya, tentu saja dengan bantuan dari staf kepelatihan Manchester United serta manajemen baru dari Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya? Akankah dia justru tambah drop atau dia ada peluang untuk naik? Silahkan drop di kolom komen beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.